Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Perkenalkan, saya Aidi Rahmat, nomor induk mahasiswa 22 11 09 1001, kelas 1A D4 Tril, jurusan Elektro. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir sistem instrumentasi. Itu saya akan menjelaskan tentang penyampaian standar pengukuran. Dosen pengampu yaitu Bapak Roswaldi SK ST MKom. Pengelompokan standar-standar. Standar pengukuran merupakan pernyataan visi dari sebuah satuan pengukuran. Sebuah satuan dinyatakan dengan menggunakan suatu bahan standar sebagai acuan, referensi, atau terhadap gejala. Gejala alam termasuk konstanta fisis dan atom. Dengan adanya satuan dasar dan satuan turunan dalam pengukuran, terdapat beberapa jenis standar pengukuran yang dikelompokkan menurut fungsi dan pemakaian, yaitu pertama, standar internasional. International Standard. Standar-standar internasional definisikan oleh perjanjian internasional. Mereka menyatakan satuan-satuan pengukuran tertentu sampai ketelitian terdekat, yaitu mungkin yang diizinkan oleh produksi dan teknologi pengukuran. Yang kedua itu standar primer. Primary standard. Standar-standar primer dipelihara oleh laboratorium nasional di berbagai negara di dunia. Salah satu fungsi utama dari standar primer adalah memeriksa dan mengkalibrasikan standar-standar sekunder. Yang ketiga, standar sekunder. Standar-standar sekunder merupakan acuan referensi dasar bagi standar-standar yang digunakan dalam laboratorium pengukuran industri. Yang keempat, standar kerja working standard. Standar kerja adalah alat utama bagi sebuah laboratorium pengukuran. Mereka digunakan untuk memeriksa dan mengkalibrasi instrumen-instrumen laboratorium yang umum mengenai ketelitian dan prestasi atau melakukan perbandingan dalam pemakaian di industri. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu B, standar ukuran massa, panjang, dan isi. Massa. Satuan massa dalam matrik mula-mula didefinisikan sebagai massa 1 m⁻³ air pada temperatur kecepatan maksimumnya. Bahan yang menyatakan satuan tersebut adalah IPK, International Protopy Kilogram, yang disimpan di IBW, International Bureau of Weights and Measures, dekat Paris. Satuan panjang dalam metrik yaitu meter, dalam kurung m, dalam tahun 1960 meter definisikan kembali lebih teliti dan dinyatakan dalam standar optik, yaitu disebut radiasi jingga merah dari sebuah atom kripton. Standar panjang yang dimiliki secara optik ini merupakan satuan dasar panjang yang sama dengan batang platinum iridium, tetapi dengan tingkat ketelitian yang lebih besar. Standar-standar kerja industri untuk panjang yang paling banyak digunakan adalah balok-balok tentang dalam kurung GG blocks yang dibuat baja. Jadi di sini isi, satuan isi atau bisa juga kita sebut volume adalah besaran yang diturunkan dan tidak dinyatakan oleh sebuah standar internasional. Namun NBS telah membuat sejumlah standar untuk isi yang dikalibrasi dalam dimensi-dimensi absolut panjang dan massa. Standar sekunder yang diturunkan untuk isi adalah tersedia dan dapat dikalibrasi dalam standar primer NBS. Oke, lanjut. Selanjutnya itu standar waktu dan frekuensi. Sejak dahulu manusia telah mencari suatu standar acuan bagi skala. Skala waktu yang diseragam beserta cara-cara untuk menginterpolasi suatu selang waktu yang kecil terdapat standar acuan tersebut. Untuk beberapa abad
lamanya acuan waktu yang digunakan adalah pemutaran bumi pada sumbunya mengelilingi matahari. Karena skala waktu yang didasarkan pada waktu matahari yang dikelilingi ini tidak menunjukkan suatu skala waktu yang seragam. Maka diselidiki jalan lain. Sistem waktu universal, UT Universal Time, atau waktu matahari rata-rata juga didasarkan pada perputaran bumi pada sumbunya. Sistem ini dikenal dengan UT dan dipengaruhi oleh variasi-variasi berkala yang berlangsung lama dan tidak teratur. Penyidikan mengenai satuan waktu yang umumnya sesungguhnya telah menentukan para ahli astronomi untuk mendefinisikan suatu satuan waktu yang disebut waktu yang sangat singkat. Ini didasarkan pada pengamatan astronomi dan digerakkan bulan mengelilingi bumi sejak 1956 sekon sesaat telah diartikan oleh IBM International Bureau of Winds and Measure sebagai tahun tropis pada Januari tahun 1900 pada IT 12 jam dan diakui sebagai satuan dasar waktu yang tidak berubah-ubah. Untuk pengukuran fisik, satuan selang waktu sekarang ini didefinisikan berdasarkan standar atom. Perkembangan dan perbaikan dari struktur atom telah memberi kemungkinan mengontrolkan frekuensi sebuah osilator. Dan inti berakhir berdasarkan pengubahan frekuensi yaitu jam atom, karena frekuensi adalah kebalikan dari selang waktu. Maka atom yang demikian memberikan suatu selang waktu yang konstan. Peralihan atom dari berbagai logam telah ditemukan, dan jam atom pertama yang didasarkan pada atom kalsium telah dibenarkan pada tahun 1995. Definisi atom untuk sekon yang memberikan kenyataan suatu penelitian yang jauh lebih besar dari yang dicapai berdasarkan pengamatan astronomi, menghasilkan dasar waktu yang lebih seragam dan lebih memuaskan. Sebuah skala waktu atom yang dinamakan NBS strip I dipelihara bersama-sama dengan jam ini. Oke, lanjut slide selanjutnya. D. Standar listrik. Pertama, ampere absolut. Satuan standar internasional SI mendefinisikan ampere sebagai arus konstan. Pengukuran sebelum mengenai nilai ampere absolut yang dilakukan dengan menggunakan keseimbangan arus, Orange balance, yaitu dengan mengukur gaya antara dua konduktor sejajar. Dalam tahun 1948, ampere internasional diganti ampere absolut. Penentuan ampere absolut ini juga dilakukan dengan cara keseimbangan arus, yaitu mengukur gaya yang dihasilkan oleh dua kumparan pembawa arus. Sekarang ini ampere absolut menjadi suatu dasar arus listrik dalam SI dan secara umum diakui oleh perjanjian internasional. Yang kedua yaitu standar tahanan. Tahanan standar adalah sebuah kumparan kawat terbuat dari panduan mirip mengenai, yaitu memiliki tahan jenis resistivitas listrik yang tinggi dan koefisien tahan temperatur yang rendah. Kumparan tahan tersebut ditempatkan di dalam sebuah bejana berdinding rekap yang disegel untuk mencegah perubahan tahanan karena kondisi uap air di dalam udara luar atmosfer pada gambar 1 ini. Standar sekunder dan standar kerja dibuat oleh beberapa pabrik instrumen dalam rangkuman yang lebar, biasanya dalam perkalian 10 ohm. Pada gambar 2 adalah sebuah potret tahanan dari sebuah standar sekunder di laboratorium yang kadang-kadang disebut tahanan alih, transfer resistor. Oke, lanjut selanjutnya itu mengenai gambar ya, yang telah dijelaskan pada sebelumnya. Itu pertama, gambar pertama penampang standar tahanan rangkap seizin perusahaan Hewlett-Packard. Itu gambar kedua, gambar standar tahanan 10K atau 10.000 ohm seizin Hewlett-Packard Celsius. Oke, lanjut. Satuan laporan kalibrasi yang menyertai tahanan memberi ciri kemampuannya untuk mengikuti standar NBS, termasuk koefisien temperatur A dan B. Nilai yang dapat dari tahanan PA, setiap temperatur dapat dilakukan berdasarkan hubungan dengan rumus yang ditertera tersebut, yaitu RT sama dengan R25 Celsius ditambah A, T dikurang 25 ditambah B, T dikurang 25 pangkat 2. RT sama dengan tahanan pada temperatur sekeliling T.
R25 Celsius sama dengan tahanan pada 25 Celsius. A dan B, koefisien temperatur. Oke, lanjut. Itu ketiga standar tegangan. Standar primer untuk tegangan yang telah dipilih oleh NBS untuk memelihara pol adalah sel Weston yang normal atau saturasi jenuh. Sel Weston memiliki sebuah elektrode positif raksa dan elektroda negatif kalsium amalgam 10% CD. Sel Weston terdiri dari dua jenis, yaitu sel yang jenuh saturasi dalam makna elektrolit dibuat saturasi pada semua temperatur oleh kristal-kristal kalsium sulfatnya yang menutupi elektroda dan sel tidak jenuh, di mana konsentrasi kalsium sulfat adalah sedemikian hingga menghasilkan saturasi pada 4 Celsius. Nah, ini adalah suatu gambar. Itu gambar konstruksi lengkap sel Weston yang saturasi. Nah, ini gambar keduanya, gambar sel kadmium Weston yang tidak disaturasi. Nah, inilah perbedaannya Weston yang saturasi dan Weston yang tidak saturasi. Oke, lanjut. Ini adalah gambar sebuah standar alih arus cara yang dapat digunakan sebagai sumber acuan referensi 1000 volt. Nah, yang keempat standar kapasitansi. Karena suatu tahanan dinyatakan dengan tahanan standar dan satuan tegangan standar Weston, banyak satuan listrik dan magnet yang dapat dinyatakan oleh standar tersebut. Satuan kapasitansi Farad dapat diukur dengan menggunakan rangkaian Maxwell yang dijalankan oleh arus searah atau DC, di mana kapasitansi tersebut ditentukan dari lengan-lengan jembatan yang resistif dan dari frekuensi komutasi DC. Kapasitor standar kapasitor biasanya dibuat dari susunan pelat-pelat logam dengan menggunakan udara sebagai bahan dielektrik. Nah, ini gambar suatu rangkaian cara komunikasi arus searah untuk mengukurkan kapasitansi. Kapasitansi C searah berganti dimuati dan dikosongkan melalui kontak komunikasi dan tahanan R. Keseimbangan jembatan diperoleh dengan mengatur R3, memberikan penentuan yang tepat bagi nilai kapasitansi dinyatakan dengan konstanta lengan jembatan dan frekuensi konutasi. Nah, yang kelima, standar induktansi. Standar primer untuk induktansi diturunkan dari Ohm dan dari Farad daripada menurunkannya dari indikator yang ukur geometrisnya besar yang digunakan untuk penentuan nilai Ohm atau absolut. MBS memilih standar kompel untuk induktansi bersama sebagai standar primer bagi induktansi bersama dan bagi induksi diri. Kapasitas distribusi terdapat antara gulungan-gulungan indikator, dan kesalahan yang diakibatkannya harus diperhitungkan. Pertimbangan ini biasanya disertai spesifikasi untuk pemakaian komersial. Permasalahan sini itu yang E tentang standar magnet. Satu, pengukuran balistik. Pengukuran fluid magnet umumnya membutuhkan pemakaian sebuah galvanometer balistik. Dalam pengukuran balistik, kumpulan menerima suatu impuls arus sesaat yang menyebabkan berayun ke satu sisi dan kemudian kembali berhenti dalam gerakan velocity yang diatur oleh rangkaian peredam. Besar relatif dari impuls arus diukur dalam deflesi sudut mula-mula dan kumparan dapat dituliskan sebagai di mana Q muatan kolom, K kepekaan galvanometer, Q penyimpanan sudut dari kumparan dalam radian. Kepekaan K bergantung pada redaman dan besarnya harus diperoleh secara eksperimental melalui pemeriksaan kalibrasi pada kondisi pemakaian yang aktual. Beberapa prosedur dapat digunakan untuk mengkalibrasi galvanometer balistik, diantaranya adalah kapasitor, metode solenoida, dan metode indikator bersama mutual induktor. Metode tersebut ini ditunjukkan pada gambar 6. Dalam mana sumber arus di dalam rangkaian primer dikopel ke galvanometer balistik melalui cara pengajian indukasi bersama. Dapat ditunjukkan bahwa muatan total dalam rangkaian disebabkan
disebabkan oleh perubahan arus dari plus menjadi I itu adalah Q2MI/R kolom, di mana M indukasi bersama dalam Henry, R adalah tahanan total dalam rangkaian sekunder. Nah, ini adalah suatu rangkaian tahanan gas. Itu tahanan geser pertama di tengah sekunder pabrik, lanjut induksi tansi bersama, primer, sekunder, dan galvanometer balistik. Nah, sini adalah gambar kalibrasi sebuah galvanometer balistik dengan cara induksi bersama. Substitusi bersama 3-4 ke dalam persamaan 3-3 menghasilkan nilai kepekaan galvanometer yaitu K sama dengan 2MI/RQ. Sekali kalibrasi galvanometer balistik dapat digunakan untuk mengukur kualifikasi yang di perubahan magnet permanen. Oke, ini ditujukan pada gambar 7. Sebuah kumparan mencari yang mengelilingi magnet permanen yang akan ditunjukkan kualifikasinya. Dihubungkan secara seri dan galvanometer balistik dan sebuah tahanan variabel. Jika magnet perubahan dicabut dengan cepat dan kumparan pencuri, suatu impuls arus akan dihasilkan dan galvanometer menyimpang. Kuantitas galvanometer balistik berbanding langsung fluxus total dari magnet permanen dan jumlah golongan kumparan mencari N dan berbanding terbalik dengan tahanan rangkaian total R, sehingga diperoleh ini gambar tersebut pengukuran fluksi dan galvanometer balistik. Jadi dari persamaan 3 kurang di penyimpangan galvanometer adalah Q sama dengan Q per K sama dengan N per Q per KR radian. Dengan menyusun kembali persamaan 3-7 untuk Q diperoleh Q sama dengan KRQ per N WB. Nah, lanjut untuk slide selanjutnya. Nah, ini gambaran. Dan mengukur fleksi dengan galvanometer balistik. Kumparan pencari N, litian itu tengah, tahan peredam, galvanometer balistik, dan fluksi total Q. Nah, lanjut pengukuran fleksi magnet. Seiring sangat menguntungkan memiliki sebuah sumber fleksi standar yang tidak bergantung pada arus eksitasi dari luar. Standar magnet Hilbert gambar 3-9 adalah contoh perataan seperti ini. Sebuah magnet permanen dibungkus di dalam sebuah bencana yang terbuat dari besi atau disebut besi lunak yang mempunyai senjang udara berbentuk lingkaran yang sempit. Sebuah silinder kuning digantungkan di dalam senjang udara terbuat dari sekunder dilikir sebuah gunung tradisional yang terbuat dari bahan pengantar, misalnya tembaga. Dengan melepas sebuah pemegang, silinder kuning dan perlengkapan gulung akan jatuh melalui friksi di dalam senjang udara. Arus listrik yang dihasilkan yakni yang diindusir di dalam gulungan kawat sebanding dengan laju gravitasi setempat adalah satu-satunya gayanya yang berkaitan terhadap gulungan, maka laju pada malam friksi teropang adalah konstan. Dengan demikian berarti bahwa arus induksi berbanding langsung dengan friksi di dalam senjang udara. Standar Hilbert merupakan standar sekunder dan harus dikalibrasi terhadap metode induktansi bersama yang telah dibicarakan sebelumnya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah sebuah gambar, yaitu gambar dasar konstruksi dari standar magnet Hilbert. Itu pertama, terminal interminal, standar kuning, golongan lilitan kawat, senjang udara, selubang besi lunak, dan terakhir magnet permanen. Nah, itulah presentasi dari saya. Kalau ada salah tindakannya mohon maaf. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.